Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hernisa dari Istikesyaci Tangerang, tingkat 1D Keperawatan dengan NIM 20217175. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan istilah-istilah anatomi dalam sistem pencernaan dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 yang diampu oleh dosen Ibu Nofri Zayani, MSI. Jadi di sini ada anatomi sistem pencernaan yang terdiri dari bagian mulut sampai ke bagian anus, mulai dari makanan dikunyah, digigit, dan dipotong-potong sampai diproses dan dibuang oleh anus. Sistem pencernaan itu sistem khusus untuk menelan makanan, mendorong melalui saluran pencernaan, dan menyerap air, elektrolit, serta nutrisi. Pencernaan juga yaitu memecahkan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh. Jadi apa sih pencernaan secara mekanik itu? Jadi pencernaan secara mekanik yaitu gerakan organ cerna, sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu melibatkan semua enzim. Nah, di sini organ pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu organ gastrointesial dan organ aksesoris. Organ gastrointesial itu dari mulut sampai ke anus, sedangkan organ aksesoris meliputi lidah, gigi, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, di sini juga terdapat istilah-istilah anatomi sistem pernafasan yang terdiri dari cavitalis oralis, yaitu rongga mulut, lalu ada lingua, yaitu lidah, selanjutnya ada glandula porotis, yaitu kelenjar ludah parotis yang berfungsi untuk memproduksi air ludah. Selanjutnya ada glandula sublingualis, yaitu yang memproduksi air ludah. Selanjutnya ada glandula sublingualis yang memproduksi air ludah. Nah, air ludah inilah yang berfungsi sebagai embesi makanan yang kita kunyah tersebut, sehingga makanan tersebut bisa lebih halus di dalam mulut. Selain itu, di dalam air ludah juga terdapat enzim yang dapat memecahkan makanan yang kita makan yang disebut dengan enzim peptilain atau amilase. Kemudian makanan tersebut didorong ke saluran pencernaan yang bernama esofagus. Di esofagus makanan didorong lebih lanjut dimasukkan ke dalam lambung. Di lambung ada bantuan dari otot lambung, enzim lambung, makanan pun dikirim ke usus halus. Nah, sebelum masuk ke usus halus akan disekresikan cairan empedu dari vesika velia atau kandung empedu, dan cairan dari hati atau hepar yang berguna untuk menghaluskan makanan tersebut. Nah, usus halus atau disebut intestinum minor terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, ileum, dan ileum. Nah, di usus halus ini makanan diserap oleh filik-filik usus. Makanan tersebut akan diedarkan ke saluran tubuh. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke usus besar atau disebut intestinum mayor. Jadi di dalam usus besar itu makanan akan diproses oleh kolon-kolon, terdiri dari kolon ascendens atau kolon yang menanjak naik, kemudian kolon transversum yang melindungi, dan juga kolon descendens. Kolon descendens itu kolon yang menanjak turun. Sisa dari bahan makanan yang tidak berguna akan dibuang oleh anus. Selanjutnya ada anatomi rongga mulut. Jadi apa sih rongga mulut itu? Rongga mulut adalah jalan masuknya pertama makanan menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesoris. Rongga mulut itu terdiri dari 2, yaitu rongga mulut depan dan rongga mulut dalam. Contoh rongga mulut depan itu ada bibir, lidah, gusi, gigi, dan langit-langit. Lalu ada rongga mulut bagian dalam. Contohnya itu kayak atas lidah, kelenjar ludah, dan yang lainnya. Nah, di dalam rongga mulut itu terdapat berbagai istilah. Yang pertama itu ada lingua atau lidah. Lidah melekat pada mandibula atau tulang rahang bawah. Di bawah lidah terdapat selaput lendir. Ada dens atau gigi yang berfungsi untuk mastikasi, yaitu memotong makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Ada ductus glandula sublingualis, yaitu saluran penghasil air ludah. Selanjutnya ada frenulum linguae. Frenulum linguae itu lipatan yang berada di bawah lidah. Ada glandula sublingualis
kelenjar yang berada di bawah lidah, ada muculus mylohyoideus, yaitu otot yang membentuk atau pergerakan pada dasar mulut. Selanjutnya ada anatomi esofagus. Jadi esofagus itu adalah makanan yang sudah masuk ke dalam mulut yang akan didorong menuju esofagus. Nah, di esofagus itu bagian yang paling penting yaitu epiglotis yang berfungsi memastikan ketika makanan masuk ke dalam esofagus maka saluran pernafasan akan tertutup sementara. Gunanya agar makanan ini tidak masuk ke dalam tenggorokan. Jadi di esofagus makanan akan dibantu oleh otot-otot dalam esofagus. Istilah dalam esofagus ada kayak trakea, aorta, diafragma, ada aorta constriction, ada epiglotis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada anatomi lambung. Nah, jadi hampir semua bagian lambung terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma, kecuali sebagian kecil yang terlihat pada bagian kiri garis tengah. Dan di sini ada anatomi lambung seperti kardia, yaitu kutub yang mengunci esofagus dengan lambung. Ada fundus ventriculi, yaitu dasar lambung. Ada serosa, yaitu jaringan ikat pelapis luar. Ada corpus, yaitu badan lambung. Ada musculus longitudinalis, ada musculus circular, ada musculus obliquus, ada curvatura minor grastis, ada curvatura major grastis, ada antrum piloricum, ada canalis piloricum, ada duodeni, ada pilarius. Jadi pilarius itu muara lambung untuk masuk ke usus halus. Nah, selanjutnya ada anatomi kantong empedu dan pankreas. Ketika masuk ke usus halus, maka di sanalah kantong empedu dan pankreas berperan. Kantong empedu disebut juga vesica valea. Dia menghasilkan cairan empedu yang akan melumasi makanan yang akan masuk ke usus halus. Terus ada bagian-bagian di anatomi kantong empedu dan pankreas. Yang pertama itu ada ductus hepaticus dextra, yaitu saluran hati kiri. Lalu ada ductus hepaticus sinistra, yaitu saluran yang akan bermuara ke hati dari sebelah kanan. Ada ductus hepaticus communis, yaitu saluran yang menyatu arahnya ke hati. Ada ductus choledicus, yaitu bermuara ke empedu dan hati. Ada pankreas. Pankreas itu yang menghasilkan hormon-hormon insulin dan glukosa ketika glukosa darah berlebihan. Selanjutnya ada anatomi usus halus. Jadi usus halus itu adalah zat-zat yang dibersihkan oleh kantong empedu dan juga oleh hati dan pankreas. Semuanya akan masuk ke usus halus. Nah, di sini ada duodenum. Duodenum itu yaitu usus 12 jari yang merupakan pangkal dari bermuara dari lambung ke usus. Kemudian dari usus 12 jari makanan akan masuk ke dalam bagian yeyunum. Yeyunum itu usus halus kosong. Nah, di sini makanan akan lewat saja. Nah, selanjutnya akan masuk ke ileum. Apa sih ileum itu? Jadi ileum itu usus halus bagian penyerapan seperti makanan, protein, lemak, mineral, dan karbohidrat akan diserap di usus halus. Lalu makanan yang diserap ini akan diedarkan ke seluruh tubuh kita dan disimpan di dalam tubuh yang membutuhkannya. Kemudian makanan yang sudah tidak bisa diserap akan dilanjutkan ke usus besar. Dan di sini ada usus besar. Jadi di dalam usus besar itu ada flexura hepatica coli, yaitu lengkungan pertemuan kolon aksinden dan transversum. Ada kolon transversum, yaitu usus besar yang melintang. Ada arteri mesentikari, yaitu pembuluh arteri terletak di usus halus. Ada haustrum, yaitu kantong usus besar. Ada kolon ascendens, yaitu usus besar naik. Ada ilium, yaitu tulang usus. Ada taena coli, yaitu pita usus. Ada kolon sigmoid, yaitu usus besar yang berbentuk sigmoid. Ada rektum. Rektum itu bagian distai
usus besar, ada kanalis analis yaitu anus, ada Sphincter ani externus yaitu kutub anus luar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.